ketika mendekati ya last minute mendekati pembacaan tuntutan, disitulah kami juga ada semacam PHP ya, pembunuhan berencana. Yang paling wajar ya memang hukuman maksimal, hukuman mati. Pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal tergeser menjadi pembunuhan biasa yang manakala hukumnya sangat-sangat ringan. Ada petir di siang bolong ya. Majelis hakim akan sangat berani menjatuhkan putusan terhadap Ibu PC yang di atas 8 tahun. Tuntutannya berat ya. Ini sangat-sangat melukai hati seorang justice kolaborator juga. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Tuntutan hukum Sambo yang ditunggu-tunggu publik akhirnya dibacakan jaksa. Ketika sebagian besar publik berharap Ferdy Sambo dituntut hukuman mati, akhirnya jaksa menuntut Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Lalu apakah hakim akan mengabulkan tuntutan jaksa, hukuman seumur hidup, atau hakim akan memperberat menjadi vonis hukuman mati? Atau justru akan meringankan? Dan benarkah jika Sambo dihukum seumur hidup, Sambo berkesempatan mendapatkan keringanan hingga bisa bebas? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut telah hadir melalui Zoom kuasa hukum keluarga Yosua, Bapak Yohanes Raharjo. Selamat sore Pak Yohanes. Selamat sore Bang Alfa, salam sehat selalu ya. Baik, terima kasih Pak Yohanes atas waktunya, salam sehat selalu. Pak Yohanes, jaksa penuntut umum akhirnya menuntut Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Jaksa menegaskan bahwa Sambo merencanakan membunuh Yosua, menembak Yosua menggunakan sarung tangan dalam keadaan sadar dan tenang, memenuhi pasal 340 pembunuhan berencana. Tapi bukan hukuman mati nih Pak Yohanes. Apa artinya nih Pak Yohanes? Jadi di dalam pasal 340 di situ sudah jelas ya, patokan hukumannya hanya ada 3 opsi, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan penjara 20 tahun ya. Artinya apa? Ya, sepanjang jaksa penuntut umum menuntut dalam koridor itu masih sangat memungkinkan ya. Pertanyaannya, apakah itu setimpal apabila kemarin jaksa penuntut umum membuat surat tuntutan hanya seumur hidup ya. Saya pun juga sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga, keluarga kecewa karena apa? Nyawa Yosua sudah dirampas secara melawan hukum sehingga setidak-tidaknya harus setimpal yaitu hukuman maksimal ya. Satu itu. Kalau melihat dari surat tuntutan jaksa penuntut umum ya, itu kalau saya amatin dari awal pendahuluan, pertengahan hingga akhir ya, dari pengantarnya, analisa yuridisnya, analisa fakta-faktanya, rumusan unsur-unsur tindak pidananya, itu sangat menggembirakan dan sangat memberikan harapan endingnya pasti hukuman maksimal. Akan tetapi ketika mendekati ya last minute mendekati pembacaan tuntutan, disitulah kami juga ada semacam PHP, ada pengharapan ya, bukan pengharapan bahwa jaksa membacakan hal-hal yang memberatkan terdakwa Sambo ya. Ada 5 poin ya, salah satunya ya telah menghilangkan nyawa dan melukai hati nurani bagi pihak keluarga ya. Dari faktor-faktor yang memberatkan itu ya, dan tidak ada satu alasan pun yang meringankan. Sehingga kalau dihubungkan dengan pasal yang dituntut 340, harusnya itu adalah hukuman maksimal yaitu mati. Nah, pihak keluarga juga sangat kecewa kemarin ya. Rasa kecewa yang mulai dari pembacaan tuntutan KM dan RR ya, sebelumnya KM dan RR ini sebagai pelaku turut serta. Mereka dituntut sama-sama 8 tahun ya. RR 8 tahun, KM 8 tahun. Kemudian terdakwa FS seumur hidup ya. Nah, ini belum memulihkan kesedihan dari pihak keluarga karena setelah Yosua ini anak tercinta dan menjadi tulang punggung keluarga, rasa dukanya belum sembuh, tiba-tiba dikagetkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap KM 8, RR 8, dan FS seumur hidup. Nah, belum sembuh juga hari ini tadi kita menyaksikan sidang tuntutan terhadap PC ya. Sidang tuntutan PC ya. Ternyata
ya kalau kita amatin kemasan surat tuntutan itu kelihatannya bagus ya, dilihat dari kemasannya. Karena apa? Saya mengamati dari konstruksi fakta-fakta hukumnya, dari analisa yuridisnya, dari pengungkapan fakta-faktanya, kemudian dari penjabaran unsur-unsur perencanaannya, itu sangat sistematis dan sangat-sangat bagus ya. Namun ya, setelah dihubungkan dengan tuntutan endingnya, ini yang menjadi kekecewaan bagi kami semua, cuma 8 tahun ya. Jadi ada apa ini dengan angka 8? KM 8, RR 8, hari ini PC 8 tahun ya. Parameter yuridisnya adalah ketika jaksa penuntut umum menguraikan fakta-fakta persidangan, menguraikan peran serta dari Ibu PC selaku bagian dari pelaku serta untuk perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh FS, maka sebetulnya tidak ada alasan untuk menjatuhkan atau permintaan tuntutan hanya 8 tahun. Justru prediksi saya, analisa saya kemarin, Ibu PC itu paling tidak ya maksimal sama dengan FS seumur hidup atau di bawahnya. Tapi pasti di atasnya RR maupun KM. Ini ibaratnya pihak keluarga ini ada petir di siang bolong ya, belum sembuh rasa dukanya dikagetkan dengan tuntutan yang hanya 8 tahun. Walaupun kami sadar semuanya bahwa proses saat ini masih dalam tahap penuntutan ya, ini kewenangan dari jaksa penuntut umum. Masih nanti ada pledoi pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukum. Ya, masing-masing memiliki memiliki pandangan untuk pembelaannya. Namun endingnya ada di tangan majelis hakim karena hakim adalah wakil dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu kan bisa berlaku adil kepada umat manusia, tapi di sini hakim juga sebagai wakil dari Tuhan yang kita harapkan hakim juga akan melakukan vonis seadil-adilnya. Oke, Pak Yohanes, menurut JPU, tidak ada satupun hal yang bisa meringankan bagi Sambo, tapi tidak ada juga tuntutan hukuman mati. Nah, di mata Anda nih, Pak Yohanes, apakah ini berarti jaksa penuntut umum menilai kesalahan Sambo tidak cukup memenuhi syarat hukuman mati, atau para JPU sidang Sambo ini bukan penganut hukuman mati, atau seperti apa pandangan Anda? Ya, terima kasih ya. KUHP sekarang, KUHP yang berlaku positif di Indonesia masih menganut hukuman pemidana mati, ya, jadi tidak melanggar hukuman mati. Terkait kenapa jaksa penuntut umum hanya menuntut FS cuma seumur hidup, ini bukan masalah apakah itu terbukti atau tidak, ya. Kita lihat fakta-fakta persidangan yang sudah dikemas dalam surat tuntutan, itu tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan FS ini sudah terbukti ya, terbukti 99% melakukan perencanaan-perencanaan pembunuhan berencana. Karena apa? Alasan-alasan ya atau unsur yang terpenting dalam pembunuhan berencana itu adalah dia timbulnya niat atau mens rea itu dalam keadaan tenang sudah terpenuhi dan sudah terbukti ya. Kalau menurut saya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sudah terumus jelas dalam surat tuntutan. Ya, jadi sudah terbukti. Artinya tidak ada celah-celah bagi terdakwa maupun penasihat hukum untuk menggeser, untuk mengalihkan tindak pidana pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal tergeser menjadi pembunuhan biasa yang manakala hukumnya sangat-sangat ringan. Begitu, Bang Alfa. Oke, Pak Yohanes, orang tua Yosua sudah memaafkan Sambo dan gengnya nih. Tapi soal hukuman, ayah dan ibu Yosua kecewa ya, Pak Yohanes ya, atas tuntutan hukuman penjara seumur hidup. Ayah ibu Yosua sebenarnya ingin Sambo dihukum mati atau betul begitu seperti itu ya, Pak Yohanes ya? Ya, memang betul. Dari pihak keluarga harapannya maksimal, berarti maksimal itu kan hukuman mati. Karena keluarga Yosua, orang tuanya dan keluarga lainnya sudah kehilangan nyawa yang tidak bisa dikembalikan lagi, ya. Oleh karenanya inilah meminta seadil-adilnya. Walaupun kita tahu bahwa rasa keadilan itu sangat relatif, tergantung dari sudut dari mana mata memandang. Dari pihak keluarga tentu itu tidak adil.
mungkin dari pihak jaksa itu adil, atau mungkin dari pihak terdakwa itu adil. Kita semua tidak memiliki parameter yang pasti untuk menilai keadilan. Tentunya kita kembalikan lagi ke majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memutus seadil-adilnya, yang sebaik-baiknya. Ya, terima kasih. Oke, Pak Yohanes, soal tuntutan hukuman Sambo di luar tuntutan hukuman mati, apakah ini sudah diprediksi sebelumnya oleh tim kuasa hukum keluarga Yosua? Kami sebetulnya ada dua analisa estimasi ya. Kemarin kami mengestimasi FS ini paling tidak bisa maksimal, tapi itu opsi pertama itu sangat-sangat ada dua permasalahan ya, ada dua permasalahan. Karena kalau dituntut hukuman mati, sementara mengenai pidana mati ini kan ada kalangan yang mengiyakan, yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui ya. Oleh karenanya ya kami bisa memprediksi ya di bawahnya hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun. Itu hanya prediksi, tapi masih dalam lingkaran tiga opsi yang ditentukan dalam pasal 340, hukuman mati seumur hidup atau penjara 20 tahun. Di bawah itu sangat tidak mungkin gitu. Oke, Pak Yohanes, saat jaksa membacakan tuntutan, jaksa menyebut Sambo melucuti senjata Yosua terlebih dahulu, menyuruh Eliezer mengambil senjata Yosua, lalu Sambo dan Eliezer merampas nyawa Yosua dengan tembakan, merencanakan, membunuh, dan menghilangkan jejak, menipu jajaran polisi dengan skenario palsu, dan selama sidang menolak mengakui merencanakan dan menembak Yosua. Nah, dalam pandangan Anda, hukuman apa nih yang pantas untuk Verdi Sambo? Ya, itu tadi Bang Alfa ya, karena ini sudah ada parameternya mengenai dakwaan pertama mula ya, dakwaannya primer 340, subsidiar 338 ya. Kemudian dalam perjalanan persidangan mengerucut ke surat tuntutan hanya pasal 340. Berarti ya kalau sudah ada terbukti unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, yang paling wajar ya memang hukuman maksimal, hukuman mati. Mengingat ya mengingat tidak ada faktor yang meringankan terdakwa Sambo ya. Malah banyak faktor-faktor yang memberatkan, yang sangat memberatkan. Perbuatan terdakwa FS ini sudah mencemarkan nama Polri baik di Indonesia maupun di internasional. Oke, Pak Yohanes, jika kecewa atas tuntutan dan nanti vonis hakim terhadap Verdi Sambo, apa nih yang akan dilakukan oleh kuasa hukum keluarga Yosua? Selama ini gugatan putusan pengadilan tidak bisa digugat ke pengadilan lain. Atau jangan-jangan kuasa hukum keluarga Yosua sudah punya rencana lain nih, Pak Yohanes? Ya, begini, proses persidangan ini saat ini kan masih dalam tingkat pertama di pengadilan negeri ya, dan proses pemeriksaan di pengadilan negeri pun masih dalam tahap penuntutan. Nanti masih ada pledoi dan kita lihat vonis hakim ya, vonis hakim bagaimana ya. Nanti ketika vonis hakim sudah putus ya, tentunya masih ada proses banding, kemudian kasasi dan seterusnya. Nah, ini memang sangat menguntungkan bagi pihak terdakwa, karena manakala nanti vonisnya hakim ini terlalu berat bagi terdakwa, dia bisa melakukan upaya banding ya, dan upaya lagi kasasi bahkan PK, kemudian baru pelaksanaan eksekusi. Kalau hukuman mati tentunya pihak terdakwa akan mengajukan gerasi ke presiden ya itu. Nah, namun kita mempetakan ya, kalau kita lihat apakah nanti majelis hakim itu berani memutuskan hukuman di atasnya yang sekarang sudah tercantum dalam surat tuntutan. Kalau menurut saya, majelis hakim akan sangat berani menjatuhkan putusan terhadap Ibu PC yang di atas 8 tahun. Saya sangat yakin. Karena peran serta terdakwa PC ini sangat signifikan sekali ya, sehingga dapat memuluskan, dapat melancarkan pelaksanaan baik itu
perencanaan maupun pelaksanaan perampasan nyawa. Itu sangat memuluskan. Namun kalau untuk terdakwa KM dan RR itu memang harusnya di bawahnya PC. Begitu Bang Alfa. Oke, Pak Yones, saya ingin konfirmasi juga ke Anda, jika nanti hakim memvonis Sambo hukuman seumur hidup, maka Sambo tidak bisa mendapatkan remisi dan semua pengurangan hukum. Seperti itu ya Pak Yones, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan. Sebetulnya gini, hak narapidana ini kan kalau kita berbicara remisi ini berarti status Sambo sudah narapidana ya, sudah menjalani hukuman. Jadi sebetulnya dalam praktek pun juga para narapidana itu memiliki hak-hak untuk pengurangan hukuman. Misalkan dia berkelakuan baik, ya kan, nanti ada remisi ya. Kemudian dalam hari raya tertentu dia mendapat pengurangan. Dalam jangka waktu tertentu dia berkelakuan baik, nanti ada pengurangan lagi. Masih sangat dimungkinkan. Jadi inilah nanti pengawasannya dalam hukuman-hukuman ini sangat sampai saat ini belum ada pengawasan yang konkret dari pihak penegak hukum di LP, begitu Bang Alfa. Oke, Pak Yones, kita bergeser ke tuntutan hukuman Putri Chandrawati, yakni yang dituntut 8 tahun. Putri sempat melapor ke Sambo dirinya diperkosa Yosua, membuat Yosua ditembak mati, dan berbohong ke hakim dan jaksa dirinya diperkosa Yosua, dan dianggap ikut dalam perencanaan pembunuhan Yosua. Nah, apakah tuntutan ini sudah sesuai dengan peran PC ya, Pak Yones? Tuntutan sangat ringan, sedangkan peran PC kalau kita pakai timbangan, ini peran PC itu sangat berat sekali ya. Tapi tuntutannya justru ringan. Ini tidak seimbang ya. Peran PC ini sangat signifikan sekali. Baru saja kita dengar bahwa jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan tuntutan 12 tahun. Sebagai justice collaborator, Richard juga terlihat menangis nih Pak setelah mendengarkan tuntutan. Seperti apa nih pendapat Pak Yohanes? Ya, tadi saya juga dalam persidangan penuntutan Eliezer tidak mengikuti pertengahan ya, karena tadi ada live juga. Cuman endingnya saya juga sangat prihatin juga ya. Hari ini tadi setelah mendengar tuntutan PC 8 tahun, sekarang RE 12 tahun. Ini memang ya saya sebetulnya tidak bisa mencampuri dari pihak penasihat hukum RE. Namun kami sangat prihatin ya atas tuntutan jaksa terhadap RE ini 12 tahun. Mengingat bahwa RE ini kan sudah bekerja sama sebagai justice collaborator. RE ini perannya besar untuk mengungkap kebenaran, ya. Jadi sangat tidak layak kalau RE ini malah justru hukumannya berat. Ini yang mohon maaf, bukan hukumannya berat, tuntutannya berat ya. Ini sangat melukai hati seorang justice collaborator juga ya. Apalagi RE ini sudah meminta maaf kepada keluarga, keluarga juga sudah memaafkan, bahkan dari keluarga sendiri juga untuk RE ini ya berdoa agar dihukum yang seringan-ringannya nantinya oleh majelis hakim begitu ya. Jadi ini memang sangat mengejutkan ya, persidangan hari ini mengejutkan karena mengejutkan yang secara memprihatinkan begitu Bang Alfa ya. Oke, Pak Yohanes, kita bergeser ke statement juga jaksa yang berkesimpulan bahwa terjadi perselingkuhan antara Putri dengan Yosua di Magelang. Jaksa yakin PC selingkuh dengan Yosua karena PC tidak mandi dan tidak ganti baju setelah mengaku diperkosa dan tidak melakukan visum. Pak Yohanes, apakah Anda sendiri percaya PC dan Yosua selingkuh? Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa jaksa penuntut umum dalam menguraikan tuntutannya menyinggung masalah perselingkuhan? Saya sendiri juga belum bisa mengkonek dari sisi pandang mana JPU itu mendapatkan petunjuk bahwa ini perselingkuhan ya. Karena begini, mungkin ya jaksa penuntut umum karena ingin mengantarkan motifnya apa ya, karena motif untuk tindak pidana pemerkosaan sangat tidak terbukti. Kalau saya berpendapat menganalisa dari cara pandang jaksa penuntut umum,
JPU mendapatkan bukti-bukti petunjuk bahwa kedekatan-kedekatan dengan Yosua, sehingga JPU menyimpulkan atau mengarahkan bahwa itu perselingkuhan. Namun demikian, kalau menurut saya itu sangat-sangat masih kabur ya, belum ada fakta-fakta, belum ada bukti bahwa itu perselingkuhan. Dari pihak keluarga pun juga belum meyakini bahwa itu suatu perselingkuhan. Karena apa? Ada relasi kuasa antara yang sering kali pendapat ahli ya, Mas Reza, relasi kuasa antara atasan dan bawahan tidak mungkin terjadi suatu hubungan-hubungan yang demikian. Apalagi Ibu PC ini kan istri seorang jenderal bintang 2, Yosua ada di bawah, sangat tidak mungkin. Begitu Bang Alfa ya. Oke, Pak Yohanes, soal jaksa menyebut perselingkuhan PC dan Yosua ini menarik perhatian publik, sebab sejak sidang dimulai Oktober tahun lalu hingga pekan ini, tidak ada saksi yang mengatakan telah terjadi perselingkuhan. Namun jaksa punya kesimpulan perselingkuhan berdasarkan fakta-fakta lain di persidangan. Nah, publik jadi bertanya-tanya nih Pak, apakah perselingkuhan PC dan Yosua menjadi pembenaran atau sehingga tidak adanya hukuman mati bagi Sambo? Atau bagaimana pandangan Pak Yohanes? Ini adalah beda arah ya, artinya tuntutan jaksa penuntut umum pasal 340 ini tidak ada kaitannya bahwa karena perselingkuhan sehingga tidak dihukum mati, tidak ada kaitannya. Karena begini, dalam surat dakwaan maupun yang dilanjutkan dalam surat tuntutan, dalam hukum pidana ini yang perlu dibuktikan adalah unsur-unsur tindak pidananya, ya, bukan motifnya. Walaupun motif itu buat mengungkap sedikit untuk sebagai pengantar dari permukaan saja, cuman tidak harus dibuktikan. Oleh karenanya, ya kami sendiri juga masih meraba-raba dari mana jaksa menyimpulkan itu ada perselingkuhan. Begitu. Jadi tidak ada kaitannya karena tidak terbukti pemerkosaan, kemudian bergeser ke perselingkuhan, kemudian karena perselingkuhan hanya hukuman seumur hidup, tidak ada hubungannya. Ya, begitu Bang Alwa. Oke, Pak Yohanes, Kuatmaruf dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun karena dianggap ikut serta membuat hilangnya nyawa Yosua, berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam sidang. Nah, apakah vonis ini sudah sesuai dengan ekspektasi keluarga Yosua, Pak Yohanes? Tidak juga, makanya dari awal ya untuk tuntutan KM dan RR ini minimal ya, kami kan hanya bisa berharap ya, berharap ya. Kalau kami amatin dari surat tuntutannya, peran serta KM dan RR ini juga sudah sangat signifikan untuk memuluskan rencana-rencana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh FS. Jadi ada persamaan kehendak. Jadi sangat jauh dari harapan kalau KM ini dituntut 8 tahun. Paling tidak kalau KM itu 10 tahun. Kemudian RR, karena kondisi status RR ini kan lebih tinggi peran sertanya daripada KM ya. Yang kedua, RR ini kan juga sebagai aparat penegak hukum. Dia memiliki pengetahuan, kecerdasan yang dapat dimaknai, dia paham tentang perbuatan-perbuatannya. Sehingga harusnya RR ini dituntut lebih tinggi dari KM ya. Jadi paling rendah mungkin bisa juga ya KM ya, kemudian RR. Di atasnya RR PC. Jadi antara KM, RR, dan PC itu kalau menurut saya tidak sangat adil kalau dia sama rata 8 gitu. Ya, terima kasih Bang Alfa. Oke, terakhir closing statement Pak Yohanes, keadilan seperti apa nih yang diharapkan keluarga Yosua saat nanti vonis hakim diputuskan bagi 5 terdakwa utama, Sambo, PC, Eliezer, Kuatmaruf, dan Ricky Rizal. Silakan Pak Yohanes. Ya, saat ini kami dari tim PH maupun keluarga hanya menggantungkan kepada hati nurani majelis hakim untuk memberi vonis yang seadil-adilnya untuk memenuhi rasa keadilan baik keluarga korban maupun masyarakat. Karena ada pomio atau adagium begini, apa yang baik dan apa yang adil adalah hukumnya hukum. Ya, terima kasih Bang Alfa. Oke, terima kasih kuasa hukum keluarga Yosua, Bapak Yohanes Saharjo atas diskusi Newsmaker pekan ini. Terima kasih sekali lagi Pak Yohanes, salam sehat selalu Pak. Salam sehat juga Bang Alfa, terima kasih. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini, kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit, sampai jumpa.